Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Universitas Internasional Batam, Prodi Pariwisata. Di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen Pak Robli Kurniawan yang beranggotakan Elsa Zhang dengan NPM 2146024, Elvin Tan dengan NPM 2146011, Karina Austin Violeta dengan NPM 2146030, Oni Evalin, saya sendiri, dengan NPM 2146001, Serliko dengan NPM 2146012. Pertama, saya akan menjelaskan tentang being ethical and socially responsible. Dalam memulai suatu usaha, salah satu faktor penting dapat menyebabkan konsumen untuk kembali membeli atau menggunakan produk atau jasa kita adalah dari etika kita saat menghadapi konsumen. Dan sebelum itu kita harus mengetahui apa itu etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dalam berbisnis, kita juga harus menerapkan etika tersebut agar para konsumen puas dengan pelayanan yang beretika tersebut. Nah, bisnis ethics atau etika bisnis adalah studi tentang kebijakan dan praktik bisnis yang sesuai mengenai subjek tata kelola perusahaan. Urusan etika bisnis terkait subjek yang berpotensi kontroversial, seperti penyuapan. Sering sekali terjadi di perusahaan tertentu adanya penyuapan yang merugikan berbagai pihak. Dan ada juga diskriminasi. Dalam perusahaan tersebut, anggota-anggota dari perusahaan tersebut mendapatkan diskriminasi dari senior kawan kerjanya atau dari eh, kepala perusahaannya sendiri. Dan ada juga tanggung jawab sosial perusahaan yang kurang. Maksudnya itu ketika ada masalah dari perusahaan tersebut yang berdampak ke sosial, perusahaan tersebut membuang muka atau tidak peduli dengan dampak permasalahan ke sosial itu tersebut. Tidak lupa juga, kita sebagai pemasar atau pengusaha harus ingat terhadap 6 hak dasar konsumen. Di antaranya adalah yang pertama, hak atas diberikannya informasi. Maksud dari informasi ini adalah ketika konsumen ingin mengetahui berbagai semua produk atau berbagai semua jasa, kita harus sabar menjelasinya satu persatu, walaupun dia tidak menggunakan produk atau jasa tersebut. Karena pada dasarnya konsumen adalah raja dan dia masih mencari informasi-informasi yang cocok dengan kebutuhannya tersendiri. Lalu, hak untuk dipilih. Maksud dari hak untuk dipilih ini adalah bisa saja seorang konsumen ini menjadi kawan mitra kita untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Jadi, kita tidak boleh memandang rendah semua konsumen siapapun yang datang dan bagaimanapun keadaan dia. Lalu yang ketiga ada hak atas pendidikan konsumen. Maksud dari hak atas pendidikan ini adalah kita juga berbagi pengalaman dari perusahaan kita tersebut. Kita menceritakan bagaimana perusahaan tersebut terjadi dan berkembang secara pesat. Lalu hak atas keselamatan. Hak atas keselamatan ini ketika para konsumen menggunakan jasa tertentu seperti tour guide atau travel, seperti saat para konsumen berpariwisata itu harus ada hak atas keselamatannya. Lalu ada hak atas pelayanan sopan dan santun. Setiap para konsumen harus mendapatkan pelayanan
sopan dan santun yang sama rata. Tidak ada yang dibagi-bagikan. Maksudnya itu adalah ketika yang datang dan ingin traveling itu seorang yang sederhana atau sendirian, kita harus tetap melayaninya dengan sopan santun. Dan yang terakhir ada hak didengarkan. Hak untuk didengarkan ini maksudnya adalah ketika seorang konsumen memberikan saran atau kritikan kepada perusahaan kita, jasa atau produk kita, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan mendengarkan apapun itu kritikan atau saran dia. Agar terkadang kritikan dari konsumen tersebut dapat membuat perusahaan kita atau jasa atau dari produk tersebut menjadi lebih maju karena mungkin saja pemikiran konsumen tersebut sama dengan pikiran konsumen lainnya, gitu. Kemudian, ada juga tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR. CSR ini adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap kontribusi pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan CSR terbaik dengan berbagai program yang dimiliki. Perseroan telah berkontribusi dalam kampanye anti narkoba, siaran saluran televisi pemerintah, beasiswa, dan donor darah. Selanjutnya, partnership. Partnership ini merupakan perjanjian formal antara dua pihak atau lebih untuk mengurus sebuah bisnis dan membagi keuntungan. Jenis-jenis partnership ini ada 3, yaitu yang pertama itu General Partnership atau GP. General Partnership ini adalah jenis kerjasama yang dijalankan secara merata. Partner di sini tuh sama-sama aktif dalam operasional sehari-hari, serta bertanggung jawab penuh atas utang dan permasalahan apapun yang mengikat secara hukum. Yang kedua itu ada limited partnership atau LP. Arti dari limited partnership ini sendiri adalah gabungan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan operasional bisnis sehari-hari. Akan tetapi dalam LP ini terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan hal serupa. Mereka biasa disebut silent partner. Untuk bagi hasil tentu semuanya mendapatkan porsinya masing-masing. Beda ceritanya kalau kita bicara tentang tanggung jawab. Partner yang memang tidak menjalankan operasional sehari-hari tidak bertanggung jawab atas utang dan permasalahan hukum. Dan yang ketiga itu Limited Liability Partnership atau LLP. Dalam Limited Liability Partnership ini perlindungan hukum diterapkan pada semua partner, baik yang umum maupun terbatas, seperti silent partner yang disebutkan sebelumnya. Pihak yang menjalankan jenis partnership yang satu ini biasanya adalah partner yang bekerja dalam satu bidang. Bidang itu misalnya akuntan, pengacara, dan masih banyak lagi. Dalam LLP, kalau salah satu partner melakukan kesalahan yang harus diurus secara hukum, partner lain akan terlindungi dari hal tersebut. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari partnership. Yang pertama itu keuntungan. Keuntungan pertama dari partnership itu adalah kemudahan memulai. Yang kedua itu ketersediaan modal dan kredit. Yang ketiga itu ketertarikan pribadi. Yang keempat itu gabungan keterampilan dan pengetahuan bisnis. Yang kelima itu retensi keuntungan, dan yang terakhir itu tidak ada pajak khusus. Selanjutnya ini kerugian dari partnership. Yang pertama itu kewajiban yang tidak terbatas. Yang kedua itu ketidaksepakatan manajemen. Yang ketiga itu kurangnya kontinuitas. Dan yang keempat itu investasi beku. Selanjutnya adalah dream traveling, dan ini merupakan gambar dari dream traveling. Dream traveling merupakan usaha jenis limited liability partnership yang bekerja sama dengan tempat wisata di seluruh Indonesia. Di dalam jenis partnership ini, perlindungan hukum akan ditetapkan dan diterapkan pada seluruh partner, baik itu partnership yang berstatus umum ataupun yang terbatas. Mereka yang menjalankan jenis partnership ini umumnya adalah partner yang bekerja sama dalam satu bidang. Selain itu, bila ada
Apabila salah satu partner melakukan kesalahan, maka dirinya harus dihukum sesuai hukum, dan partner yang lainnya akan dilindungi oleh hukum. Dream Traveling juga menyediakan 6 komponen dasar konsumen, yaitu setiap wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata. Kemudian yang kedua, pelayanan kepariwisataan yang memenuhi standar. Yang ketiga, perlindungan hukum dan keamanan. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, perlindungan hak pribadi. Dan terakhir, perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Selain itu, kami juga akan menyediakan perlakuan khusus bagi wisatawan keterbatasan fisik, baik itu orang tua, anak-anak, maupun lainnya. Kemudian Dream Traveling akan memberikan harga yang sesuai dengan pendapatan rata-rata. Dan terakhir, Dream Traveling memberikan pelayanan yang bertingkat internasional. Exploring social media and business. Media sosial sangat banyak digunakan oleh orang-orang, tidak hanya sebagai saluran kreativitas individu, tetapi juga telah menambahkan fungsinya di luar kepentingan personal. Bahkan untuk strategi pemasaran saat ini menjadi bagian yang penting, dan manfaatnya yang begitu besar sehingga siapapun yang tidak menerapkan sumber daya hemat biaya ini berkemungkinan akan kehilangan peluang pemasaran yang fenomenal. Dengan itu, media sosial penting digunakan sebagai pemasaran bisnis agar bisnis lebih dikenal oleh banyak orang baik dari kota yang sama, luar kota, bahkan luar negeri. Dan salah satu bentuk program promosi kami dengan menggunakan Instagram sebagai platform peluang bisnis, di mana tingkat kepopuleran Instagram sendiri juga sudah sangat tinggi. Bahkan dalam seorang selebgram dapat menjangkau ratusan ribu dalam satu postingan di Instagram. Dengan ini menandakan bahwa Instagram adalah salah satu platform yang sangat tepat untuk dijadikan online shop. Maka dari itu, dengan platform online yang digunakan sebagai peluang bisnis bisa menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan usaha-usaha para pebisnis. Sekian video kami untuk ujian akhir semester pengantar manajemen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.